Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Najuhana dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang tips atau cara agar anak terhindar dari pelecehan seksual. Dikarenakan adanya kasus pelecehan seksual terhadap murid oleh gurunya. Angka kekerasan terhadap anak dinilai semakin mengkhawatirkan, khususnya selama pandemi COVID-19. Tak jarang pelakunya adalah orang terdekat seperti keluarga dan pendidik. Dampak yang ditimbulkan oleh hal keji tersebut tak hanya masalah fisik dan juga masalah psikologis. Yang berdampak panjang mirisnya, pendidikan seksual dini masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Anak harus diajari mengenai pendidikan seksual sesuai tahapan perkembangannya. Harus memiliki keterbukaan kepada orang tua dan pendidik mengenai keingintahuannya. Anak yang tidak memiliki rasa terbuka akan lebih nyaman untuk mencari informasi di internet yang jauh lebih beresiko. Informasi di internet kurang bisa disaring dan dipertanggungjawabkan, sehingga dibutuhkan pendampingan khususnya oleh orang tua saat anak sedang berselancar di internet. Dia menerangkan kekerasan seksual pada anak akan menimbulkan kerugian fisik seperti infeksi menular seksual, gangguan menstruasi, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sedangkan dampak pada masalah mental jauh lebih kompleks lagi seperti depresi, kecemasan, kecenderungan bunuh diri. Penyalahgunaan obat-obatan, perilaku seks yang menyimpang hingga krisis identitas gender. Lanjutnya, anak dengan usia muda, berjenis kelamin perempuan, dan berstatus anak tiri lebih beresiko untuk menjadi korban KSA atau singkatan dari kasus seksual anak. Melihat aspek orang tua tunggal menderita gangguan mental, miskin, dan ketergantungan obat-obatan terlarang berisiko tinggi menjadi pelaku KSA, termasuk apabila korban dan pelaku tinggal di lingkungan yang rentan konflik dan kekerasan. Untuk mencegah KSA, berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai cara edukasi anak agar terhindar dari pelecehan seksual. Yang pertama, memperkenalkan bagian tubuh sejak dini. Cara yang pertama untuk dilakukan orang tua adalah dengan memperkenalkan bagian tubuh pada anak sedari dini. Hal ini bertujuan untuk mengajari anak apa arti dan fungsi sebenarnya dari bagian tubuh, terutama organ reproduksi yang dimiliki anak. Namun, penting bagi orang tua untuk menggunakan kata-kata yang pantas dalam menyebut bagian tubuh anak. Hal ini bertujuan agar anak mengetahui artinya dengan benar, sehingga dapat membantu anak berbicara dengan jelas jika terjadi sesuatu yang tidak pantas. Yang kedua, beri pemahaman terkait bagian tubuh yang bersifat pribadi. Anak juga perlu diberi penjelasan bahwa mereka memiliki bagian pribadi yang tak boleh dilihat apalagi disentuh semua orang. Jelaskan bahwa orang tua dapat melihat anak telanjang saat mandi, tetapi orang lain hanya boleh melihat anak dengan pakaian mereka. Namun, jelaskan juga bagaimana situasi tertentu seperti saat diperiksa dokter. Dengan pendampingan orang tua, mengharuskan anak untuk melepas pakaiannya. Yang ketiga, ajarkan anak untuk bilang tidak. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja.
bahkan dalam lingkup keluarga besar. Oleh karena itu, ibu perlu mengajarkan anak-anak untuk bilang tidak pada sentuhan atau aktivitas yang tidak diinginkan pada anak. Tujuannya tentu untuk menghindari pelecehan seksual. Sebagai contoh, ibu dapat mengajarkan anak untuk menjauh dan mengatakan tidak jika merasa tak nyaman saat digelitik atau dipeluk orang dewasa. Meskipun orang yang menyentuh anak adalah orang yang terlihat baik atau orang terdekat dari keluarga. Tips yang keempat, orang tua perlu menanamkan budaya malu pada anak. Penting bagi orang tua untuk menanamkan budaya malu pada anak agar tidak sembarangan mengganti pakaian di tempat terbuka atau tempat umum. Selain itu, anak juga perlu diajari bahwa tidak ada orang yang boleh mengambil foto bagian pribadinya. Itulah beberapa cara edukasi anak agar terhindar dari pelecehan seksual, mulai dari memperkenalkan bagian tubuh anak sejak dini hingga menanamkan budaya malu pada anak. Selain itu, orang tua juga perlu membentuk komunikasi yang hangat dengan anak dan senantiasa mengawasi kegiatan anak di luar rumah. Hal ini bertujuan agar anak mempercayai orang tua dan lebih terbuka terhadap apa saja yang dilaluinya. Sebagai contoh, ibu dapat mengantar atau menjemput anak ke sekolah setiap harinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.